mengenalkan Jawa Timur. Itu tidak harus Anda membuat sesuatu yang besar, tapi memberi informasi yang valid, mengemas dengan bagus, menyampaikan sehingga orang, masyarakat Jawa Timur maupun di luarnya bisa ikut menjaga itu. Saya kebetulan dulu aktif di Dewan Kesenian dengan teman-teman bagaimana untuk mengenalkan Gunung Penanggungan. Teman-teman muda di sana itu sampai mengadakan event jelajah situs. Jadi menyampaikan pesan pentingnya Gunung Penanggungan ini diselamatkan ini loh. Ini kan melibatkan para pecinta lingkungan. Hal-hal semacam itu loh. Kalau tidak keterlibatan semua pihak, itu akan berat. Itu maksud saya. Oni Setiawan, sosok yang telah mengabdikan diri dalam bidang pembangunan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat selama lebih dari 2 dekade. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Negeri Kertajaya 11 Surabaya, melanjutkan ke SMP Dapena 1, dan menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 6 Surabaya. Perjalanan intelektualnya berlanjut di Universitas Airlangga, salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Karir profesionalnya dimulai sebagai konsultan manajemen dan ekonomi pembangunan dari tahun 2000 hingga 2007. Ia kemudian aktif sebagai konsultan program penanggulangan kemiskinan Kota Surabaya hingga tahun 2014, sebelum beralih menjadi wira swasta dan membangun kemandirian ekonomi di bidangnya sendiri. Dalam dunia organisasi, Oni Setiawan dikenal sebagai aktivis yang konsisten. Ia pernah aktif di DPC GMNI Kota Surabaya, menjabat sebagai pengurus Dewan Kesenian Jawa Timur periode 2015 hingga 2020, serta menjadi bagian dari DPD Alumni GMNI Jawa Timur. Kini, ia mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Kebudayaan di DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Dengan pengalaman yang luas dan komitmen terhadap perubahan sosial, Oni Setiawan terus menapaki jalan pengabdian untuk Jawa Timur yang lebih maju, adil, dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network, dalam podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, melestarikan dan mempromosikan warisan budaya di Jawa Timur dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mendukung dan mempromosikan pertunjukan seni tradisional, mendukung kegiatan budaya lokal Jawa Timuran, serta memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya mempertahankan warisan budaya. Namun, satu hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kecintaan terhadap beragam budaya tradisional, khususnya di kalangan generasi muda di saat globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Karena pentingnya isu soal masalah budaya ini, maka tema yang kita angkat dalam podcast kali ini adalah strategi melestarikan dan mempromosikan warisan budaya di Jawa Timur. Untuk itu, Tribuners, sudah hadir bersama kita Bapak Oni Setiawan, SE. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Jawa Timur bidang perekonomian. Mas Oni ini, sapaan akrab beliau adalah dari fraksi PDI Perjuangan.
Assalamualaikum Mas Sony. Waalaikumsalam Mas Mujib. Mas, terima kasih ini sudah hadir ini. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Sony, soal budaya ini kan menarik. Kalau menurut Mas Oni ini, mengapa sih soal budaya ini sangat penting? Iya, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati. Jadi begini, jelaslah budaya itu sangat penting karena merupakan jati diri ya, jati diri. Iya, iya. Jati diri bangsa. Kemudian dari mengenal budaya itu sama juga mengenal diri kita. Kalau sudah mengenal diri kita, maka kita akan mengenal potensi kita, kelemahan kita, dan lain sebagainya. Nah, dalam kepentingan itulah, maka menurut saya, semuanya harus mengenal jati dirinya. Kan begitu ya. Sehingga melalui budaya inilah, kemudian kita bisa lebih mengenal siapa kita, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, kita ini kan warga Jawa Timur yang tinggal di Provinsi Jawa Timur. Apa sih Mas budaya khas Jawa Timuran ini? Oke, jadi sebetulnya memang ada cukup banyak untuk mengklasifikasikan. Tetapi dari para senior kita lah, anggaplah para intelektual di Jawa Timur mensepakati ya. Kalau kita berbicara tentang budaya Jawa Timur ini, paling tidak ada beberapa wilayah. Ya. Kalau nggak salah itu Prof. Nah, dan siapa yang membagi wilayah itu ada wilayah Arek. Wilayah Arek. Ini cakupannya berarti budaya-budaya Arek ya. Budaya Arek, yaitu meliputi mulai dari Mojokerto, Surabaya, Ngerja Lamongan, dan Malang ya, ke sana. Kemudian wilayah Pedalungan atau wilayah Madura. Kemudian ada yang Mataraman. Mas Mujib, jadi sebetulnya memang jika kita selama saya membaca itu, kenapa kemudian cukup beragam? Ya memang sejak awalnya itu di Banyuwangi ada yang namanya Osing. Ya. Nah, masing-masing area itu memiliki sejarah dan budaya masing-masing. Nah, sehingga jika kita melihat untuk dipersempit sedikit kesenian aslinya misal kayak gitu, itu bisa diketahui bahwa kayak ludruk itu di wilayah Arek ya. Dengan gaya ngomong yang semacam itu. Kemudian temanya tema perlawanan karena waktu itu sejarahnya Cak Durasim itu menggelorakan lewat ludruk. Nah, di wilayah Mataraman lebih banyak berbicara semacam ketoprak, wayang orang, yang berbicara wayang tentang kulit juga ya. Ya, berbicara tentang raja, berbicara gitu. Kemudian Madura dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa ngerti sejarah kita, oh ternyata karakter kita kayak gini, bagaimana dan sebagainya. Artinya budaya di Jawa Timur ini sangat multikultural banget ya. Sangat, tergantung wilayah masing-masing. Dan itu sifatnya khas. Atau seperti apa Sani? Ya, pasti itu wilayah sifatnya khas, dan yang paling ini contoh sederhananya. Ya. Mungkin di era itu bukan nggak semacam ini ya. Terjadi interaksi budaya tidak begitu cepat semacam saat ini. Tetapi contoh itu wilayah budaya yang dipengaruhi, kita ngomong bagaimana cara berproduksi masyarakat itu mempengaruhi budayanya. Contoh ini ya, wilayah katakan agraris. Ya. Masyarakatnya berproduksinya adalah menanam, menunggu sampai 3 bulan baru memanen. Maka selama 3 bulan masyarakat mengisi dengan banyak kesenian, banyak macam-macam. Tapi begitu di wilayah yang pantai, wilayah Madura, pesisir, Pantura, berbeda lagi. Karena di sana harus dia dalam rangka mempertahankan hidup, dalam rangka memproduksi, dia harus menangkap ikan, berhadapan dengan ombak dan lain sebagainya. Di situ muncul ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Itu kan semua merupakan objek-objek kebudayaan. Itu maksud saya. Kan, tapi saat ini itu kan budaya itu kan seiring dengan perkembangan zaman ini kan mulai ya agak berkurang lah yang ngugemi dan nguri-nguri budaya nenek moyangnya. Tanggapan Mas Sony? Jadi begini, mungkin
kita harus sedikit kalau saya ngomong memperbaiki perspektif kita melihat budaya. Ilmu pengetahuan itu kan hasil karya ya, kebudayaan manusia. Nah, ya kalau ngomongin uri-uri pastilah ya, kita harus tetap memasukkan itu. Contoh adalah bagaimana masyarakat kita, nenek moyang kita, bisa menetapkan kapan kita menanam padi. Ya. Oke, itu ada ilmu pengetahuan di situ. Dan itu kuno sekali ya. Dan ya itu artinya kalau saya tidak salah ini, yang sekarang masih menggunakan kayak di wilayah Bromo. Dihitung kalendernya mengikuti putaran matahari, bukan putaran bulan. Ya, jadi sehingga kalau di sana ada kasiji, kaloro, katelu, kapapat, sampai kasodo kan gitu ya. Dalam ilmu pengetahuan tentang alam, astronomi dan sebagainya, kita ini bisa menetapkan kapan hari menanam yang baik. Kapan harus mengairi sawah dengan baik. Semuanya ada hitungannya masing-masing. Ada hitungan, itu bukan klenik, Bos. Itu ilmu pengetahuan. Dan itu nanti juga terkait dengan soal hasil. Betul dong. Tanamannya. Betul. Pada saat ini ya, waktu kita ada di sekitar Mojokerto. Pada sebelum ditanam, mereka berdoa kepada Tuhan. Saya besok mau nanam. Artinya di rentang waktu hitungan pasaran, misal Senin apa sampai Sabtu. Di kisaran itu saya mau menanam. Ya dengan bahasa masing-masing lah. Ya Allah ya Tuhan, ini semoga tanaman saya nanti. Ini belum biji, masih biji loh ya. Direndam di air gitu. Sebelum ditanam. Karena sama makhluk hidup diajak ngomong kadang-kadang itu, bibit itu. Karena dia menggantungkan produksinya kepada itu. Dia tanam pada waktu yang tepat, diairi. Kemudian pada hitungan tertentu. Cuacanya bagus-bagus saja, baik-baik saja. Hama tidak begitu banyak. Otomatis hasil panennya bagus. Itu bukan klenik. Itu ada hitungan kalender tanam. Gitu maksud saya. Nah itu bisa diketahui pada saat kita mengenal siapa moyang kita, caranya menanam bagaimana. Di situ terkandung ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Gitu maksud saya. Ini kan perkembangan teknologi ini kan luar biasa ya. Apakah budaya seperti itu ya yang masih sampai sekarang itu masih tetap diugemi oleh masyarakat kita, Mas Oni? Ya justru seharusnya dengan teknologi yang sekarang lebih canggih, lebih mudah kita mencari informasi dalam konteks hal positif. Sebetulnya generasi ke depan lebih gampang untuk ingin tahu. Malah sekarang mereka tidak perlu capek-capek ini. Datang ke suatu tempat untuk mempelajari. Tapi ingat, karena kan literatur ini kan juga banyak. Jangan gampang percaya dengan informasi yang tidak diuji ya. Jadi maksud saya begini, kita ngomongin Jawa Timur, kita ngomongin wilayah Kediri. Dulu bagaimana masyarakat Kediri? Peradabannya bagaimana? Cara menyelesaikan masalah dalam tatanan sosial bagaimana? Diklik-klik gitu aja sudah muncul ya. Tapi memang ada konsekuensi logis. Mungkin sekarang lebih individual ya. Tetapi yang penting menurut saya ya bagaimana kita mensikapi kemajuan zaman inilah. Tapi tidak meninggalkan budayanya. Ya, itu yang menurut saya. Ya kita yang namanya budaya itu interaksi terus. Nggak bisa kemudian dia sangat dinamis. Saya pikir itu. Terkait soal ini, Mas Oni. Kan kita punya budaya yang banyak ini di Jawa Timur. Nah, soal pelestariannya ini gimana ini? Kan Mas Oni ini kan cukup lama ya kan membersamai ya para pelaku budaya di Jawa Timur kan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya saya daripada salah ya nggak apa-apa ya sebentar supaya nggak. Dari setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kemudian provinsi juga mengeluarkan Perda Jawa Timur nomor 6 tahun 2024. Nah, itu mengatur bagaimana materinya, objek pemajuan kebudayaannya, objeknya apa, kemudian pengembangannya dan bagaimana sebagainya. Itu sudah diatur. Tinggal bagaimana kita merealisasikan itu dengan cara-cara tertentu. Jadi maksud saya begini. Oke lah kita sepakati ya, kita nggak usah ngomong ruwet lah ya.
pada saat pemerintah Provinsi Jawa Timur ingin memberikan informasi tentang keberagaman budaya di Jawa Timur, ya termasuk di dalamnya mungkin ada artefak peninggalan dan sebagainya. Maka di era digital kayak gini, apa yang harus dilakukan? Kan begitu ya? Kemarin kami waktu berdiskusi dengan dinas, loh, mengenalkan Jawa Timur itu tidak harus Anda membuat sesuatu yang besar, tapi memberi informasi yang valid, mengemas dengan bagus, menyampaikan sehingga orang masyarakat Jawa Timur maupun di luarnya bisa ikut menjaga itu, kan gitu. Ini dalam konteks menjaga, membangun kesadaran sudah mengurangi pengerusakan atas kebudayaan itu sendiri. Nah, edukasi gitu dan banyak lagi gitu. Nah, itu yang kemudian perda yang tadi dikeluarkan gitu ya, selain Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Artinya ini peran serta dari semua pihak harus muncul ya. Betul. Dan ini biayanya cukup tinggi. Jadi kenapa harus perlu peran serta dari semua pihak atau kita harus gotong royong? Ini contoh ya. Contoh pada saat saya kebetulan dulu aktif di Dewan Kesenian. Dengan teman-teman bagaimana untuk mengenalkan Gunung Penanggungan. Teman-teman muda di sana itu sampai mengadakan event. Jelajah situs. Ya. Jelajah situs Purbakala. Ya, sambil rekreasi lah dia jalan-jalan ya. Biar ada nilai ininya ya, rekreatifnya ya. Ya, kemudian ya kalau enggak mungkin jenuh ya. Jadi menyampaikan pesan pentingnya Gunung Penanggungan ini diselamatkan ini loh. Sambil jalan-jalan dia. Nah, ini kan melibatkan para pecinta lingkungan. Dan dia mengorganisir dirinya sendiri, kemudian dia membiayai aktivitas itu sendiri. Dan itu memang harus digalakkan dan disupport gitu. Nah, hal-hal semacam itu loh, kalau tidak keterlibatan semua pihak, itu akan berat. Itu maksud saya. Nah, satu lagi contoh bagaimana, dan ini Pemprov sudah agak aware lah ya. Pada saat ada tradisi ruat sumber, waktu itu di Patirtan Jolotundo. Ini sumber mata air. Sumber mata air ya. Jadi di Patirtan Jolotundo itu ada situs tempat mandi para raja. Ya, diduga begitu di wilayah Trawas ya, dari gunung. Setiap bulan Suro, mereka mengadakan ruat sumber. Masyarakat dusun ini. Berarti masyarakat adat sekitar. Masyarakat adat sekitar. Setelah kami ingin tahu lebih banyak, ternyata mereka berdoa supaya sumber ini nggak mampet. Dan mereka bersyukur atas air ini. Ya, otomatis disitulah kemudian ada budaya di mana ada tumpeng, ada macam-macam. Kemudian disimbolkan cara melawat alam itu dengan menanam pohon. Di seremoni itu juga disimbolkan melepas burung. Karena burung ini menjadi ekosistem, menjaga lingkungan. Cuma memang kemudian mungkin ada isu-isu yang menghantam seolah-olah itu apalah secara agama ya. Lah padahal memang doanya pakai bahasa Jawa kok. Kan ya enggak apa-apa. Dari dulu juga sebenarnya dari dulu seperti itu kan. Nah, akhirnya kita jelaskan kepada banyak pihak termasuk kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi. Ini bukan menyimpang. Gitu loh. Nah, akhirnya yang saya dengar ini nanti di akhir bulan ini ada ruat sumber sekitar tanggal 28 kalau nggak salah. Itu sekarang kalau ada ruat sumber, pemerintah kabupaten diundang, semuanya diundang. Nah, ini adalah air ini begitu pentingnya sehingga harus dijaga. Diruat dan dirawat, bahasanya begitu. Diruat dan dirawat. Ya, untuk pengairan sawah, untuk kehidupan masyarakat minum dan lain sebagainya. Kalau nggak ada air gimana? Artinya momentumnya sebenarnya sebentar lagi karena di akhir bulan kan sudah masuk bulan Suro kan? Betul, tanggal 28 kalau nggak salah. Mas, kan ini kan jenis budaya kan ada macam-macam ya. Ada peninggalan budaya tak benda. Yang tadi Mas Oni sebutkan salah satunya kan yang situs Penanggungan itu tadi kan. Ada peninggalan budaya yang benda dan macam-macam. Nah, tadi karena sudah disinggung, mengapa sih sebenarnya kan soal penanggungan ini menjadi sangat penting diketahui oleh
terutama generasi muda kita Ya. ya kan seperti itu. Jadi di Gunung Penanggungan itu secara teritori dia berada di 2 kabupaten ya, Kabupaten Jokerto dan Pasuruan. Oke ya. Sehingga provinsi punya kepentingan untuk itu menjadi wilayah yang perlu dikonservasi. Nah, di sana ditemukan banyak situs. Ya, banyak situs. Yang terakhir saya kurang 168 atau berapa. Yang ini ya, teman-teman Ubaya ya. Ubaya ya kayaknya ya, teman-teman Ubaya ya. Nah, saya sendiri bersama teman-teman Dewan Kesenian Jawa Timur dan para aktivis itu melihat ada banyak situs yang dalam kacamata awam kami. Oh, ternyata Gunung Penanggungan ini sudah dihuni manusia, bisa katakan 4 generasi. Contoh ini, peninggalan Patirtan Jolotundo. Ya. Itu di sekitar tahun 900. Belum lagi ada situs yang lain. Artinya kalau sekitar tahun 900 berarti sebelum Majapahit ini? Ya belum loh. Kan Majapahit 1000. Masih Medang, masih Ya, awal-awal. ya. Kemudian di masa ini, masa itu, sampai di masa Majapahit. Ada peradaban yang terlalu di opo di situ. Gitu ya. Ada teknologi pengairan yang bagus. Oh, sudah ada ya? Sudah. Nah, ini nanti teman-teman yang bisa menceritakan. Jadi ada sumber mata air, di situ ada korong-korong, pecah dan sebagainya. Jadi kayak gunung itu kayak mangkok, airnya dialirkan ke sana. Gitu. Itu semua pakai teknologi. Ada kayak plafon ini, apa kok plafon? Paralon. Ya. Paralon tapi dari batu. Ya. Waktu itu kami dengan teman-teman ITS melihat itu ya teknologi di era itu ngecor, gawe paralon toko watu iso. Oh, bukan ditetek yang enggak, dicetak. Iya. Tahun 900-an loh itu. Ada teknologi di sana. Nah, maksud saya saking banyaknya ini. Kan maka pemerintah pusat menurut kami harus menetapkan itu sebagai kawasan cagar budaya nasional. Oh, gitu. Supaya tidak dirusak. Nah, kalau sudah negara hadir menetapkan itu sebagai kawasan cagar budaya nasional. Jika ada yang rusak, maka negara bisa ikut ini ya. Kemudian ya tentunya dengan para ahli dan banyak anggaran yang bisa kemudian itu. Di situ banyak ilmu, edukasinya jalan, gitu maksud saya. Itu penting menurut saya. Ini salah satu hal yang penting ya. Kalau saat ini Mas, update-nya seperti apa? Itu kan setelah riset sudah dilakukan. Terus beberapa tahapan-tahapan agar itu tadi ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya khusus lah oleh pemerintah pusat juga sudah disuarakan. Sekarang update-nya seperti apa kondisi di? Saya mohon maaf, saya belum tanya update tentang ini. Jadi yang pasti beberapa tahun yang lalu sudah diajukan kepada pemerintah pusat oleh pemerintah provinsi agar Penanggungan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Nah, nanti jika usulan itu kemudian direspon, biasanya tahapannya adalah tim pusat turun untuk mengecek benar enggak, meskipun di sana sudah ada BPJB waktu itu kita sudah disampaikan apa studi dan sebagainya. Nah, coba nanti terakhir saya coba tanya sejauh mana ini update-nya, karena yang sudah berapa tahun yang lalu itu disampaikan. Ini kan sekarang kan di era pemerintahan sekarang ini kan. Pemerintahannya Pak Prabowo ini kan ada Kementerian Kebudayaan. Betul. Artinya yang khusus nangani masalah kebudayaan. Sebelumnya kan jadi satu ini. Ya. Nah, apakah ini ada harapan, Mas? Sangat. Agar lebih memperhatikan soal budaya peninggalan masa lalu leluhur kita. Saya berharap itu menjadi perhatian dari pemerintah pusat ya. Karena semacam di Meru Bediri kawasan cagar alam nasional di Banyuwangi, kemudian Semeru, Bromo, Tengger, TNBTS. Ya, itu juga sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Di sana kemudian harapan kami Gunung Penanggungan itu ditetapkan. Nah, dengan begitu sudah lebih aman lah masyarakat ini, sehingga ya harus dijaga dong, kan gitu. Pemerintah juga hadir di sana. Itu penting untuk betul-betul menjadikan gunung itu sebagai tempat riset kita. Ya. Jadi biar nggak terlalu kita nih dibohongi. Kayaknya bangsa ini bangsa yang peradabannya rendah lah, nggak pinter dan sebagainya. Loh,
tahun 900 bisa bikin cor-coran yang sampai sekarang itu kok. Kan dia punya teknologi yang luar biasa di era itu, gitu maksud saya. Mas, di luar yang tadi yang namanya teknologi yang pengairan dan macam-macam tadi kan sebenarnya nenek moyang kita itu kan teknologinya sudah luar biasa terkait soal metalurgi ya, yang soal bikin yang dari tembaga, dari besi dan macam-macam itu kan teknologi kuno tapi sudah canggih lah. Betul. Di waktu itu, tanggapan Mas Oni? Ya memang mungkin sampai sejauh ini yang paling kita pahami kan paling familiar mungkin dari persenjataan lah ya, misal kayak keris gitu ya. Kemudian di alat musik Mas, gong, betul, kenong. Alat musik. Nah itu kan sudah tembaga. Negara lain belum bikin nih, tapi kita sudah ada mulai zaman dulu. Ya? Mulai zaman dulu. Kemudian yang sampai sekarang eksis misal, Sumeneb sebagai kota keris. Ya. Kemudian di sana teknologi logamnya kan luar biasa. Mohon maaf, di sana banyak loh yang paham tentang logam, warganya. Jangan dikira itu tidak punya keahlian, misal enggak. Dia artinya tidak asal buat keris saja ya? Tidak. Kemudian di buku Atlas Wali Songo, almarhum Agus Sunyoto itu menyampaikan bagaimana di Demak itu ditemukan meriam dengan simbol katakanlah kerajaan di era itu. Jadi teknologi logam sudah ada. Teknologi logam sudah ada. Nah itu saya pikir pemerintah ini ya tentulah membutuhkan anggaran untuk menginformasikan. Biar mental bangsa kita ini nggak down. Biar nggak down. Biar nggak. Nah maksud saya itulah pentingnya peran kita mengenal sejarah dan budaya bangsa kita. Dalam hal ini kita di Jawa Timur, ya otomatis kita harus mengenal yang terdekat saja. Kalau di sini ya gitu, lain seperti gitu, kurang lebihnya. Artinya soal promosi, sosialisasi dan edukasi mengenalkan budaya warisan leluhur, khususnya kalau kita di Jawa Timur, Jawa Timuran lah, ini menjadi sangat penting ya Mas. Sangat penting. Nah, bentuknya nanti seperti apa? Macam-macam ya. Waktu kalau kita, saya sederhana begini. Pada saat kita mempelajari sejarah dan budaya, kadang-kadang nggak menarik toh. Nah ini kan zaman ini harus metode kita harus dibikin yang lebih menarik lah. Yang bikin satu event lah. Kemudian di situ ada pagelaran seni, di situ ada lokakara, di situ diinformasikan, dikemas yang menarik. Sehingga kami ini atau adik-adik nanti itu lebih tertarik untuk lebih jauh mengenal dan memahami tentang sejarah dan budaya bangsanya, dalam hal ini Jawa Timur itu. Nah itu tinggal ya kita membuat mengemas itu menjadi lebih menarik di eranya lah, saya pikir begitu. Kayak seperti sekarang kalau dulu itu kan ada yang namanya mata pelajaran sejarah kebudayaan Indonesia. Betul. Perlu tidak itu juga sekarang diberikan kepada para siswa kita biar tidak ada missing link ya, mereka juga paham akan kebudayaannya yang adiluhung sekali loh. Ya. Jadi yang saya tahu ya, saya tidak khawatir nanti tidak salah untuk ini. Jadi dalam pendidikan itu harus disisipkan, harus disampaikan, apalagi muatan lokal. Ini contoh, bagi warga yang berada di sekitar Bromo Semeru Tengger. Kan di dalam pendidikan dasar itu ada mata pelajaran pilihan. Dia harus diingatkan di situ. Dimasukkan sebagai materi. Yang saya tahu di daerah Penanggungan itu salah satu SD setiap mau lulus dia membuat karya tulis tentang sejarah desanya. Kayak gitu. Meningkat lagi kalau di Jawa Timur ya otomatis sejarah tentang Jawa Timur. Ya tetap penting dong. Kalau kita itu hilang, kita nggak tahu dari mana dulu asal muasal kita. Dan di situ kemudian kita kehilangan arah. Ya sudah, semua kekuatan yang masuk melalui pikir kita sudah gampang sekali. Gitu loh maksud saya. Itu yang penting. Mas Soni ini kan wakil rakyat ya, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Nah, kan pasti sering kan turun ke bawah ya, menyambangi konstituen. Apa Mas ini soal kebudayaan yang sering diaspirasikan oleh masyarakat? Iya, memang kebetulan saya dari Bojonegoro Tuban. Dapil Bojonegoro Tuban. Dapil Bojonegoro Tuban. Nah, kalau di Bojonegoro ini
di Bojonegoro itu wisata geologi. Ya, ekowisata. Ya. Di sana tempatnya minyak. Ternyata ribuan tahun yang lalu itu sudah ditemukan bagaimana kemudian alam ini menunjukkan bahwa disitulah memang. Ya. Kemudian di sana ada di Kecamatan Margomulyo, mungkin sekarang almarhum tokohnya, tapi ada masyarakat Samin ya. Yang sudah mendunia ini. Samin Surasentiko ya, tokohnya betul. Dulu ya. Nah, ternyata di sana itu nilai-nilai budaya Samin luar biasa, jujur, terbuka, toleransi dan lain sebagainya, ajaran. Kemudian yang terbaru bukan terbaru, sudah lama, cuman saya baru tahu. Itu di Bojonegoro juga ditemukan peninggalan Wong Kalang. Wong Kalang? Lebih tua lagi ini. Wong Kalang. Nah, kalau di Tuban... Ini sekitar tahun berapa, Mas? Aduh, itu... Sebelum Raja Angling Darmo lah. Kira-kira yang pernah kan diasosiasikan dengan Bojonegoro. Kalau ngomongin tentang era ya, habis Mojopahit, keluar Demak, Majang, Mataram. Gitu ya. Dia ada di era itulah. Iya. Cuman menurut penjelasannya, Wong Kalang itu termasuk masyarakat profesional. Dia hidup di hutan. Dia ahli kayu. Bukan teknologi kayu ya maksud saya. Ahli kayu ya. Ahli kayu. Pertukangan lah kalau sekarang. Nah, ya. Bagaimana arsitektur rumah kami meyakini beliau-beliau ini punya kontribusi besar. Dan oleh Bojonegoro itu sudah dimasukkan di dalam buku Bunga Rampenya kalau nggak salah. Itu di Kecamatan Malo. Karena di situ juga ditemukan makamnya Wong Kalang. Kemudian rumah asli gitu. Dan pohon jati, kayu jatinya Bojonegoro ini luar biasa. Itu kenapa para ahli kayu, nah kan begitu ya, maksud saya mungkin itu. Nah ini kan edukasinya jalan, dan di sana sudah, itu menjadi wisata. Kenapa masyarakatnya begini, begitu, cara memproduksi tanamannya bagaimana, begini. Bayangkan jati yang harus tahunan, kebutuhan hidupnya harus harian, bagaimana masyarakat menyelesaikan, akhirnya budaya itu keluar. Gitu kan. Nah, itu masih dipertahankan oleh masyarakat di wilayah Bojonegoro tersebut, Mas? Saya pikir Bojonegoro masih pemerintah kabupaten harus memberi perhatian lebih ya, untuk melakukan riset untuk itu. Apakah ya kalau soal budayanya masih lah, maksud saya, tapi maksud saya sesuatu yang peradaban ini lahir itu kan tidak ujuk-ujuk. Ya. Nah itu kan harus diceritakan. Moyangmu dhisik koyo ngene, kan gitulah maksud saya lah ya. Biar dia bangga. Ya. Ternyata moyang saya itu begini. Di sana juga ada di Kecamatan Kedewan itu kilang minyak tradisional yang dieksplorasi dan eksploitasi oleh Belanda sudah macam-macam. Sampai sekarang peninggalan itu ada. Masyarakatnya punya budaya sendiri dalam gitu-gitu kan penting ya. Kalau di Tuban, Tuban ini punya nama besar. Ada Ronggolawe, ada pelabuhan internasional di situ ya, di eranya ya. Pantai Bum sekarang itu. Itu kan dulu dermaga internasional. Sehingga di sana itu ada kelenteng. Ya, masyarakatnya hidup rukun, toleran. Di wilayah waktu itu adalah wilayah pelabuhan, wilayah dermaga internasional. Artinya budaya multikultural sudah tercipta, sudah terbentuk di era tahun itu mereka sudah hidup rukun. Dan itu bisa didapat dari cerita-cerita lokal. Gitu. Dan di sana kemarin saya ketemu, diduga misal, di sana ada juga bagaimana Mojopahit menempatkan. Nah, penggalian sejarah, memberikan informasi yang benar ini penting. Nah, juga sembaling mengembalikan semangat, spirit. Saya pikir itu yang didapil saya. Kalau soal keseniannya, Mas, tadi kan di awal Mas Odi sempat menyinggung ada reog, wayang kulit, ludruk, ketoprak, kan masih ada kalau di kita itu tari remo dan macam-macam ya itu kan itu. Nah, gimana ini kan seakan-akan kan itu sudah masa lalu kan, agar ini generasi muda kita itu juga cinta terhadap kesenian atau budaya
tradisi Yonal ini. Oke. Saya sebelum ke arah sana saya ingin menyampaikan di Tuban itu, di Kecamatan Kerek, di Dusun Bawi itu ada satu kesenian namanya gemblak. Gemblak ya? Bukan gemblaknya yang reog ya. Jadi dia adalah semacam seni teater, ya kayak ludruk gitu. Tapi ceritanya cerita soal Panji, Andi-Andi Lumut dan lain sebagainya. Saya datang ke satu wilayah itu, masih mereka uri-uri itu. Nah, artinya sama dengan model wayang topeng ya, yang pakai cerita Panji ya? Ya, cuman ini tanpa topeng ya kayak hanya make up gitu. Iya. Kami pernah meminta mereka untuk main. Ya. Nah, teman-teman kesenian ini kalau mau tampil biayanya kan tinggi. Ya. Kalau mereka harus membiayai, enggak lah, berat bagi dia. Mau ditiketkan siapa juga. Jadi pernah kita bikin acara itu ya sampai meramaikannya ada pasar malam macam-macam. Nah disitulah peran pemerintah. Peran pemerintah hadir, ya panggungkan, biayai mereka, tampilkan. Dan itu di beberapa informasinya ya di beberapa negara lain itu dibiayai negara memang, sehingga dia performnya bagus. Orang bisa menikmati. Di sana juga ada ludruk, binaan kami juga ada reog. Tapi itu kan kita disepakati lah, teman-teman sepakati bahwa reog itu dari Ponorogo, ludruk lebih mengarah ke Jombang, Mojokerto dan Surabaya. Nah, yang sinder juga ada Mas di sana. Ya. Tuban khas Tuban kan sinder ya. Maksud saya ternyata yang namanya gemblak ini tadi, di Bawi ini tadi, di Kecamatan Kerek ini tadi, itu hanya ada di Tuban. Tidak ada di daerah lain. Artinya belum terduplikasi ya dibawa ke daerah lain ya? Belum, dan itu memang jadi konservasi dan sudah ditetapkan sebagai objek wisata. Peninggalan ya. Peninggalan. Nah, maksud saya itu harus campur tangan pemerintah diperlukan. Nah, kalau enggak kan generasi mudanya nggak kenal itu. Ya. Saya yakin banyak orang nggak kenal di sana. Karena nggak pernah tampil, jarang. Iya. Gitu maksud saya. Artinya perlu ya Mas ya, nanti dari yang tadi Blawi ya? Bawi tadi, nanti Bawi Kerek tadi diangkat ke panggung regional, nasional, bahkan global. Ya? Nah, itu perlu dilakukan. Kemudian menurut saya ini ya karena terlalu beratnya pergerakan ini, cobalah dilarikan ada aspek ekonomisnya. Ya. Kalau tampil itu nggak ada, artinya kita bisa menarik wisatawan datang ke satu tempat dengan menampilkan kesenian itu. Kita publikasikan dengan baik, sehingga ada pergerakan ekonomi di sana. Gitu loh maksud saya. Artinya perlu Mas semacam kayak misalkan pemerintah daerah setempat membuat semacam kalender budaya. Betul. Yang di situ nanti bisa diisi oleh budaya-budaya lokal agar masyarakat luas lebih tahu. Betul. Jadi menurut hemat saya, bantulah para pelestari budaya ini, dalam artian seni dan budaya ini, dan publikasikan dengan baik, fasilitasi dengan baik. Ini contoh. Jika itu di Tuban, maka warga di sekitar Kabupaten Tuban bisa hadir di sana. Melihat, menikmati kesenian, menikmati alam, menikmati kuliner, membelanjakan uangnya di sana, ada pergerakan ekonomi. Dan itu penting. Membangun spirit kembali. Itu penting. Artinya sekarang fasilitasinya misalkan dalam bentuk panggung terbuka untuk rakyat gitu, ya masih perlu dimunculkan lagi. Sangat diperlukan. Tentunya dengan bentuk yang beda ya, karena sekarang perkembangan zamannya kan juga beda ya. Itu kalau kemudian kesenian itu cukup ditampilkan di daerahnya saja. Kemudian mengundang orang untuk hadir, itu sudah luar biasa. Di Kerek itu sudah ada tempat-tempat objek wisata yang lain. Hanya kan orang belum ke sana gitu loh. Secara umum ya, orang di luar ya belum ke sana. Dan ini menurut saya peran pemerintah, dorong itu, tampilkan itu, publikasikan dengan baik, datangi. Gitu maksud saya. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang yang luar biasa kan sebenarnya bisa Mas nanti salurannya misalkan lewat platform
sosial media. Betul, Kan di situ kan betul. banyak kan pilihannya, ada Betul. YouTube, ada Facebook, ada TikTok. Nah itu kan bisa diakses oleh siapapun dan dari manapun. Betul. Nah, yang lebih menurut itu betul. Sekarang alatnya adalah di era digital ini, carilah siapa yang concern, Ya. yang mempublikasikan, memberikan informasi dan A sampai Z itu, agar mereka ini eksis, mereka dikenal dan sebagainya. Saya setuju itu. Oke. Mas Oni, berarti apa ini kalau menurut Mas Oni tantangan terbesar lah dan terberat lah untuk menjaga warisan budaya di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, Mas? Ya menurut saya karena informasi yang begitu cepat. Kemudian setiap dari kita ini bisa melihat apapun yang bisa dianggap lebih menarik dari tempat lain, sehingga bisa jadi melupakan yang kita miliki sendiri. Dan ini kan tantangan. Maka menurut saya, buatlah hal-hal yang kemudian harus kita konservasi, harus kita pelihara, kita jaga dan kita majukan, juga lebih menarik. Jangan asal-asalan gitu kan. Konten-konten itu menjadi penting untuk edukasi ke depan. Soalnya kalau kita nggak ngimbangi gitu ya wis tambah nggak, generasi muda semakin tidak mau mencari tahu, tidak mau menjaga, dianggap itu nggak penting gitu. Nah kita harus, ya kita nggak bisa menutup mata ini gitu, dari ini. Oh memang eranya begini kok. Ya. Saran dari Mas Oni ini sebagai anggota DPR Jatim ini kan apa ini terkait soal pentingnya budaya? Ya, jadi Pemprov Jatim ini menurut saya harus punya strategi yang agak fokus ya, pada soal pelestarian dan pemajuan kebudayaan ini. Oke, kalau kemudian anggaplah ngomongin anggaran ini terbatas, misal gitu ya, difokuskan kemana? Dengan target apa? Contoh ini, yang murah adalah kita membuat konten tentang kebudayaan Jawa Timur. Fokus di sana. Bikin yang bagus, digarap betulan, dan itu akan membantu kita menjaga peninggalan itu tadi. Ini salah satunya. Ya kalau ngelambiar, ya malah nggak ada yang ngelambiar itu. Mas, terakhir ini, apa pesan dari Mas Oni ini agar masyarakat Jawa Timur tetap menjaga, melestarikan budaya lokalnya, nguri-nguri budaya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita ini punya jati diri. Itu penting ya. Untuk diketahui dan untuk dipertahankan. Yang namanya jati diri. Kalau enggak diombang-ambingkan ini. Kan gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua dalam rangka menjaga kebudayaan kita. Menjaga nilai-nilai dan peradaban ini tadi. Ini perlu gotong royong. Perlu keterlibatan banyak pihak. Pemerintah harus bagaimana? Para pendidik harus bagaimana? Para aktivis bagaimana? Dan lain sebagainya. Sampai kepada tarikan-tarikan wisatanya harus bagaimana? Gitu ya. Nah, itu harus secara bersama-sama menurut saya untuk menjaga, melestarikan dan memajukan kebudayaan itu. Saya pikir itu. Sebagai penutup Mas, untuk closing statement, silahkan. Saya berharap kita semua, khususnya warga Jawa Timur, mari kita jaga, mari kita lestarikan dan majukan kebudayaan kita. Di sana terkandung nilai-nilai luhur kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya seperti kita ketahui. Jangan mudah diombang-ambingkan, dikasih isu-isu yang nggak jelas. Pada saat membangun satu katakanlah arsitektur waktu itu, tidak semuanya peninggalan itu candi, ada patirtan, ada ini, ada itu, dan itu tidak dibangun oleh jin, itu dibangun dengan teknologi itu, nyusun batunya bagaimana, merekatkannya pakai apa, arahnya kemana, itu ilmu pengetahuan. Nah, hal-hal yang menurut saya ini, jangan kemudian kita seolah-olah dianggap bangsa yang bodoh. Kita ini punya peradaban yang tinggi, punya peradaban yang luar biasa.
maka kita akan mampu menyelesaikan masalah kita. Saya pikir itu. Mas Sony, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ini ulasan soal budaya ini. Agar generasi muda ini paling tidak bisa tahulah bahwa budaya kita itu sangat adiluhung dan tidak kalah dengan negara lain. Siap. Baik, Tribuners, demikian tadi podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat bersama Mas Oni Setiawan, anggota DPRD Jawa Timur Komisi B, Bidang Perekonomian. Terima kasih sudah menyaksikan Gebrakan Wakil Rakyat. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan lupa bahagia.